Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hari Gunardi, ada Fadila Salma Sarani, dan yang ketiga Restu Nabilah. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh pemateri pertama kita yaitu Fadila Salma. Maka dari itu kami persilahkan. Pancasila. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan juga sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip atau 5 dasar. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai landasan dari segala keputusan bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan ditetapkannya hukum yang berlaku di Indonesia. Cita-cita para pejuang bangsa Indonesia dituangkan ke dalam Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang sangat kokoh dan kuat, agar tak mudah dipengaruhi atau dijajah oleh bangsa lain. Berikut merupakan isi dari Pancasila. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yang berlambangkan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berlambangkan kepala banteng. Dan yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berlambangkan padi dan kapas. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional yaitu suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Aspek pelaksanaan pembangunan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan bangsa lain yang lebih maju. Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan sejak dulu kala ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan. Ketika masa penjajahan berlangsung di Indonesia, pembangunan terhadap Indonesia sebenarnya sudah berjalan, namun hanya dipusatkan pada kepentingan bangsa yang menjajah Indonesia. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dicatatkan bahwa Indonesia telah mengalami proses pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur. Pemerintahan dipusatkan di daerah-daerah yang menjadi pusat pemerintahan. Maka pembangunan daerah ibu kota atau daerah pemerintahan lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang bukan merupakan pusat pemerintahan. Saya kembalikan kepada moderator Hari Gunardi. Terima kasih Fadila Salma untuk telah menyampaikan materinya. Langsungnya ke materi kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Restu Nabila. Maka dari itu kami persilahkan. Hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional ini harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya untuk bagian atau golongan tertentu saja, melainkan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam peningkatan taraf hidup dan kualitas masyarakat. Karena seluruh kegiatan pembangunan nasional harus diarahkan pada peningkatan taraf harkat dan martabat bangsa. Suatu bangsa harus selalu menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia, manusia dengan lingkungan, dan individu dengan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional sendiri ada dua, ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari pembangunan jangka pendek adalah pembangunan nasional meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, secara meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Sedangkan tujuan jangka panjang itu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur,
yang merata, material, dan spiritual, berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan nasional secara umum yang pertama adalah membangun sistem politik yang demokratis, mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, dan yang terakhir adalah membangun kesejahteraan rakyat. Setelah ini akan ditampilkan video motivasi mengenai kesenjangan pembangunan nasional. Ketimpangan wilayah, ketimpangan wilayah, ketimpangan wilayah. Kalau misalnya kita lihat pertumbuhan di Jakarta, pembangunan ini juga semakin pesat. Pembangunan jalan layang dan LRT misalnya, ini terus. Iya, betul sekali ya. Tapi ini kayaknya pembangunan ini belum merata di seluruh Indonesia ya. Seperti di Padang saja, misalnya ada banyak wilayah yang tidak memiliki jembatan. Harusnya pemerintah kita itu berani membangun Indonesia secara merata, tidak cuma di Jakarta. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah.
Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Ya, harapan saya pemerintah bisa membantulah, ya khususnya untuk biaya pembangunan, fasilitas pengajarannya, ya untuk kesejahteraan guru itu. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih? Juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama.
Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pembangunan nasional di Indonesia masih tidak merata, yaitu masih terpusat dalam wilayah-wilayah tertentu. Tidak hanya infrastruktur, namun kesenjangan sosial pun masih dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih bijak dalam melakukan kebijakan terhadap pembangunan nasional. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ratu Nabila yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi hubungan pembangunan nasional dengan Pancasila. Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, sehingga seluruh semangat dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila yang serasi dan untuk utuh menyeluruh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalannya itu adalah tanggung jawab bersama semua golongan beragama untuk secara terus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya ada peningkatan martabat serta hal dan kewajiban asasi warga negara, serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidakadilan dari muka bumi. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di dalamnya upaya peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang di dalamnya menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional, dinamis, serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan menuju kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk pluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Yang terakhir, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9
mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.